Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Agustin. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika dari Fakultas Matematika dan Ilmu Alam Universitas Semarang, dengan nomor induk mahasiswa 410142161. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek 1 dasar-dasar matematika tentang fungsi. Ya, sebuah fungsi terbagi atas fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai fungsi injektif. Definisinya adalah misalkan f merupakan fungsi dari x ke y. Fungsi f dikatakan injektif apabila untuk sembarang x1 dan x2 merupakan elemen bilangan x, sehingga berlaku x1 tidak sama dengan x2. Maka fx1 tidak sama dengan fx2. Contoh fungsi injektif. Yang pertama ada fx sama dengan akar x plus 4 dengan f merupakan elemen bilangan real positif. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan kalkulator GeoGebra. Tadi fungsinya adalah plus 4. Fungsi yang pertama yaitu akar x plus 4. Kita akan membuktikan menggunakan garis pembuktian. Contohnya di sini. Pada fungsi ini terdapat satu titik kosong. Karena fungsi sehingga terbukti bahwa fungsi injektif merupakan mempunyai satu titik kosong. Oke. Pertama, kita tunjukkan terlebih dahulu apakah implikasi x1 sama dengan x2. Maka fx1 sama dengan fx2, sehingga terbukti benar untuk fungsi fx sama dengan akar x plus 4. Kita lihat bahwa fx1 sama dengan fx2. Di sini fx1-nya adalah akar x1 plus 4 sama dengan akar x2 plus 4. Sehingga hasilnya menjadi akar x1 sama dengan akar x2. Sehingga terbukti sama. Selanjutnya ada tunjukkan apabila implikasi x1 tidak sama dengan x2. Maka fx1 tidak sama dengan fx2. Sebagai contoh, kita ambil sembarang nilai, yaitu x1 sama dengan 2 dan x2 sama dengan negatif 2. Maka fx1 sama dengan akar x1 plus 4 sama dengan akar 2 plus 4 sama dengan akar 6. Yang kedua ada fx2 sama dengan akar x2 plus 4 sama dengan akar negatif 2 tadi. X-nya x2-nya itu negatif 2, sehingga dimasukkan ke sini. Sehingga negatif 2 ditambah 4. Hasilnya adalah akar 2. Di sini kita lihat bahwa fx1 tidak sama dengan fx2, sehingga dapat disimpulkan bahwa fx adalah injektif karena memenuhi syarat, yaitu x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Selanjutnya yang kedua ada fungsi surjektif. Sebuah fungsi, misalkan f merupakan fungsi dari x ke y. Fungsi f dikatakan surjektif apabila untuk sembarang b elemen bilangan y terdapat a elemen x demikian hingga f a sama dengan b. Contoh fungsi surjektif. Fx sama dengan negatif 3x kuadrat plus 7 dengan setiap x merupakan elemen bilangan real. Kita buktikan
membuktikan menggunakan aplikasi GeoGebra terlebih dahulu. Kita akan membuktikan menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke. Fungsi yang kedua yaitu tadi negatif 3x kuadrat ditambah 7. Oke. Di sini kita buktikan dengan menggunakan garis seperti contoh. Misal kita tarik garis dari sini ke sini. Di sini terlihat bahwa terdapat 2 titik kosong, yaitu di titik ini dan di titik ini. Kita coba lagi menggunakan 2 titik kosong. Contohnya di titik ini dan di sini. Terdapat 2 titik kosong, jadi sangat banyak. Sehingga terbukti bahwa fungsi tersebut dikatakan fungsi surjektif. Selanjutnya kita kemudian menemukan dari algebra. Kita perlu menemukan bahwa A merupakan elemen bilangan real yang merupakan domain fungsi f yang memenuhi fx1 sama dengan fx2. Sebagai contoh kita ambil sembarang nilai x1-nya sama dengan negatif 1 dan x2-nya sama dengan 1. Kita lihat bahwa fx1 sama dengan fx2. fx1 sama dengan negatif 3 dikali negatif 1 dikali negatif 1 kuadrat ditambah 7. Sama dengan negatif 3 dikali 1 ditambah 7. Sama dengan negatif 3 ditambah 7 sehingga hasilnya sama dengan 4. Atau fx2 sama dengan negatif 3x negatif 3 dikali 1 kuadrat ditambah 7. Negatif 3 dikali 1 sama ditambah 7 sama dengan negatif 3 ditambah 7, yaitu hasilnya 4. Di sini terlihat bahwa dengan demikian f merupakan fungsi surjektif karena memenuhi syarat fx1 sama dengan fx2. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi bijektif. Sebuah fungsi dikatakan fungsi bijektif misalkan f merupakan fungsi dari x ke y. Fungsi f dikatakan bijektif apabila memenuhi syarat fungsi injektif dan fungsi surjektif. Di sini kita ambil contoh fungsi bijektif yaitu fx sama dengan x pangkat 5 dengan f merupakan bilangan real positif. Selanjutnya kita membuktikan menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke. Di sini selanjutnya ada x pangkat 5. X pangkat 5. Ya, di sini kita akan membuktikan dengan menggunakan garis seperti yang tadi. Karena fungsi bijektif merupakan fungsi injektif dan fungsi surjektif, kita buktikan terlebih dahulu. Sama di sini, kita ambil garis di sini. Di sini terdapat satu titik potong, yaitu di titik ini. Sedangkan di titik ini, kita lihat bahwa banyak sekali titik potong di sini yang merupakan fungsi surjektif. Fungsi surjektif dikatakan apabila lebih dari 2 titik potong atau 2 juga boleh. Di sini kita lihat bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif. Selanjutnya kita menggunakan teorema aljabar. Pembuktian fungsi injektif. Pertama kita akan membuktikan menggunakan fungsi injektif. Pertama kita tunjukkan terlebih dahulu apakah implikasi x1 sama dengan x2, maka fx1 sama dengan fx2 merupakan benar untuk fungsi fx sama dengan x pangkat 5.
Kita lihat bahwa fx1 sama dengan fx2. X1 pangkat 5 sama dengan X2 pangkat 5. Di sini terbukti sama. Yang kedua ada tunjukkan apakah implikasi X1 tidak sama dengan X2. Maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Sebagai contoh, kita ambil sembarang nilai X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan negatif 2. Maka Fx1 sama dengan X1 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5. Di sini hasilnya sama dengan 32. Sedangkan Fx2 sama dengan X2 pangkat 5 sama dengan negatif 2 pangkat 5 sama dengan negatif 32. Jadi terlihat bahwa jumlahnya tidak sama. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa Fx tersebut adalah injektif karena memenuhi syarat yaitu X1 tidak sama dengan X2. Maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Selanjutnya kita buktikan. Kita perlu menemukan pembuktian menggunakan fungsi subjektif. Kita perlu menemukan bahwa A elemen diametil yang merupakan domain fungsi yang memenuhi FA sama dengan F sama dengan B. Kita lihat bahwa FA sama dengan B. A pangkat 5 sama dengan B. A sama dengan akar pangkat 5 dari B. Maka FA sama dengan F akar pangkat 5 dari B. Sehingga sama dengan B. Demikian, F merupakan fungsi subjektif karena memenuhi syarat Fx1 sama dengan Fx2. Jadi, karena fungsi tersebut memenuhi syarat injektif dan subjektif, sehingga fungsi tersebut merupakan fungsi detektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.